itu nanti kena pelanggaran hak cipta gitu. Dalam foto-foto yang dirilis, mereka itu kayak terlihat mesra. Red Velvet tidak ada hubungannya dengan Kwangya deh. Annyeonghaseyo Cinggedul, user Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? BBK aja dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak BBK aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat saya banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian nggak kelewatan apapun nih, langsung aja subscribe channel aku buruan. Dan jangan lupa juga nih buat like and comment ya. Ingat, subscribe, like, comment itu gratis. Jangan pelit dong. Nah, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Nah, untuk berita pertama ini ada berita yang heboh juga di kalangan fans, ada pro dan kontra lah. Tahu Music Bank? Music Banknya KBS, tempat idol manggung? Pasti pada tahu dong ya. Kalau nggak tahu Music Bank, yakin K-popers. Jadi baru-baru ini Music Bank itu telah memasukkan TikTok sebagai hal yang mereka gunakan dalam penilaian untuk memenangkan trofi kemenangan di acara mereka. Wow. Nah, pada tanggal 2 Maret yang lalu, ada seorang netizen itu telah berbagi di komunitas online bahwa program musik KBS Music Bank akan memperbaharui sistem penilaian musiknya untuk memasukkan permainan musik TikTok dalam penilaian mereka. Netizen juga membagikan persamaan di mana skor akan dihitung dan menjelaskan bahwa 5% dari skor media sosial akan mencakup TikTok juga. Nah, menurut persamaan, K-Chart Music Bank akan didasarkan pada 60% streaming digital, lalu ada 20% jumlah siaran, 10% preferensi pemirsa, 5% penjualan album fisik, dan juga 5% media sosial. Di sini media sosialnya akan menyertakan jumlah penayangan dari YouTube dan juga TikTok nih Cinggu. Netizen Korea juga bergabung dengan komunitas online di mana informasi baru-baru ini dibagikan dan juga menunjukkan reaksi yang beragam. Namun banyak juga netizen Korea yang tidak senang dengan standar penilaian baru-baru ini dan menyatakan ketidakpuasan mereka. Dan berikut adalah pendapat dari K-netizen. Langsung aja kita lihat bagaimana pendapat mereka bersama-sama. Kenapa mereka menambahkan TikTok? Apakah mereka gila? Saya bahkan nggak pakai TikTok loh. Saya pikir ini dikarenakan KBS sama CCTV yang stasiun siaran Cina bermitra. Itu sih yang aku denger. Apakah mereka gila ya? Apa-apaan nih? Lol, sekarang hanya genre dance yang akan mendapatkan nomor 1. TikTok? Apakah mereka dibayar dari Cina? Lol. Saya tahu banyak tentang lagu K-pop digunakan di TikTok, jadi saya rasa itu bagus. Oke, jadi ada pro kontra, ada yang mendukung dan juga ada yang nggak dukung sama sekali. Dan menurut aku nih ya, bukan hanya lagu dance doang loh, tapi lagu-lagu yang melo juga banyak kok yang populer ya. Tergantung lagunya bagus atau enggak, itu sih yang aku lihat ya. Karena nggak selamanya lagu-lagu yang bertemakan dance itu yang selalu menjadi top trending, tapi banyak juga lagu-lagu melo yang juga jadi trending. Dan menurut aku siapa pribadinya, wajar banget sih kalau Music Bank itu memasukkan TikTok sebagai salah satu penilaian mereka. Kenapa wajar? Karena gini guys, TikTok itu juga menjadi salah satu platform yang bagus banget digunakan oleh idol K-pop untuk mempromosikan musik mereka. Coba sekarang kalian lihat di TikTok, udah banyak banget nih artis K-pop yang melakukan challenge terhadap dance lagu mereka. Dan juga ngajakin banyak banget untuk kolaborasi bersama. Dan seperti yang diketahui juga ya, bahwa di TikTok nih, lagu itu kalau udah bagus kita denger, pasti bakalan cepet trending dan juga populer. Entah itu lagunya baru dirilis kayak atau 2, 5, 10 tahun, 20 tahun ke belakang kayak. Kalau lagunya enak didengar, pasti bakalan melejit juga lagunya, serius. Terutama untuk lagu K-pop, kalian tuh pasti tahu bahwa banyak banget lagu K-pop yang viral juga dikarenakan TikTok. Jadi menurut aku ini adalah salah satu alasan kenapa Music Bank itu memasukkan TikTok sebagai salah satu hal yang digunakan oleh mereka dalam menentukan penilaian terhadap siapa yang akan memenangkan trofi di acara mereka. Dan menurut aku persentasenya juga sama gitu ya kan, persentasenya hanya 5% gitu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa memang ada yang namanya perubahan zaman, ya enggak sih? Mungkin dulunya itu hanya YouTube saja yang digunakan untuk mempromosikan lagu-lagu K-pop gitu. Tapi untuk sekarang kan sudah berubah. Sekarang TikTok juga banyak digunakan untuk mempromosikan lagu-lagu K-pop. Jadi dikarenakan YouTube dan juga TikTok sama-sama digunakan untuk mempromosikan lagu-lagu mereka, tentu acara-acara seperti ini juga pasti akan memperhitungkan gitu TikTok sebagai salah satu media yang akan mereka gunakan sebagai penilaian mereka. Kayak gitu guys, setahu aku. Dan mungkin untuk persentase 5%, 2,5% dari YouTube dan juga 2,5% dari TikTok gitu nggak sih? Menurut aku dengan persentase seperti ini nggak ada masalah sih. Ya nggak? Kalau kalian sendiri gimana nih? Ntar langsung aja komen ya di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang YG Entertainment yang gercep langsung men-take down video dari Somi. Nah Cinggu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, aduh jujur aku juga kayak deg-degan banget melihat video yang satu itu. Jadi dalam video live streamingnya Somi, seperti yang kita tahu bahwa dia itu nggak sengaja pas buka pintu kedengar suara. Dan saat kita perhatikan dan juga kita dengarkan dengan teliti gitu ya kan, itu suaranya kayak mirip dengan member dari Blackpink. Ayo tebak member siapa? Jennie maksudku guys. Jadi ini yang membuat kita berpikir apakah itu lagu barunya Blackpink, entah itu lagu utama ataupun lagu B-side. Secara tidak langsung Jomi di sini tidak sengaja telah membocorkan sedikit
bagian dari lagu Blackpink. Dan ini menurut aku emang bukan hal yang sepele ya. Oh my god. Oh. I hope you guys didn't hear anything because I tried my best to close that door. Aren't you cold? No. I'm very hot right now because I was very surprised. My heart dropped that second. So I was like, oh my god. Dan sehingga setelah hal itu terjadi, ini juga menjadi viral. Dan orang-orang yang telah men-screen record bagian dari Xiaomi tadi menyebarkannya di berbagai sosial media. Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube udah rame banget yang sebar. Dan pada akhirnya YG Entertainment gercep ngambil tindakan, yaitu men-take down video Xiaomi. Jadi video Xiaomi yang telah menyertakan live streaming tadi, itu nanti kena pelanggaran hak cipta gitu, atas klaim dari YG Entertainment. Dan gak hanya video Xiaomi saja, ini juga akan berimpact kepada orang-orang yang telah menyebarkan video-video dari Xiaomi. Entah itu di TikTok, kayak Twitter, kayak YouTube, kayak atau apa kayak gitu ya kan. Siapapun yang telah menyebarkan video tersebut nantinya bakalan kena klaim hak cipta sih dari YG Entertainment. Jadi videonya itu bakalan ngilang guys. Dan menurut aku tindakan dari YG udah bagus ya. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah penyebarannya menjadi lebih luas. Aku suka nih sama tindakan YG Entertainment untuk kali ini. Nah buat yang bertanya, kenapa sih nggak boleh spoiler? Pasti itu kan yang jadi pertanyaan kalian kan? Emang spoiler lagu, meskipun hanya beberapa detik, 1, 2, 3 detik itu menjadi masalah ya? Menurut aku secara pribadi nih, tentu masalah. Kenapa masalah? Yang pertama, YG Entertainment itu belum mengumumkan kapan Blackpink ini comeback. Teasernya aja belum keluar. Tapi kita udah denger beberapa cuplikan lagunya. Tentu ini juga jadi problem guys. Apalagi untuk YG, udah tahu dong agensi YG itu kayak gimana. Mereka juga jarang banget gitu loh, kayak memperdengarkan bagian-bagian dari lagu tersebut. Kayak teaser Love Single deh misalnya. Itu pun cuman kayak instrumental doang kan yang kita dengerin. Baru deh pas akhirnya Love Sick Girls, abis itu finish. Itu adalah caranya YG Entertainment gitu. Mereka emang bener-bener kayak anti banget nge-spoiler lagu mereka. Dan alasan yang kedua menurut aku adalah mungkin dikarenakan agensi juga takut ya, nantinya kalau pendengar sudah mendengarkan bagian dari lagu tersebut, nanti penonton gak surprise, ya gak sih? Nanti kalau penonton udah gak surprise, animonya kurang. Dan singgung kalau animonya sudah kurang, tentu ini juga akan berpengaruh pada target dari agensi. Jangankan spoiler isi lagu ya Cinggu, spoiler mengenai judul lagu. Habis itu kapan lagu itu dirilis, itu juga kayak dihimbau oleh agensi untuk tidak diungkapkan oleh idol K-pop. Nah kira-kira apa sih alasan kenapa agensi itu nggak boleh spoiler meskipun itu cuma judul lagu doang? Emang akan jadi problem yang besar ya kalau nge-spoiler lagu. Oke, aku akan jawab pertanyaan kalian tentang hal tersebut, tapi di sini bukan aku yang jawab dengan opini aku yang sotoy, tapi di sini akan dijelaskan langsung oleh orang dalam industri hiburan. Nah Cinggu, ada dua orang dalam, yakni Yoon Sunmi dan juga Yoon Ho Jun. Mereka ini adalah direktur bisnis di First One Entertainment, agensi yang didirikan tahun 2019 di belakang solois seperti Kisum dan juga grup First One yang berbasis di Filipina. Dan selain itu mereka ini juga pernah bekerja di JYP Entertainment selama beberapa tahun. Mereka juga mengambil alih artis seperti Wonder Girls, SuPM dan juga Miss A. Nah di sini Cinggu, Yoon Ho Jun itu telah menjelaskan sedikit tentang masalah spoiler ya. Jadi jika misalnya nih ada idol dan juga agensi bertemu dan juga memutuskan album baru akan dirilis pada bulan Agustus, Yoon Ho Jun kemudian mengatakan bahwa sebagian besar artis ingin memberitahu fans mereka sesegera mungkin. Bagaimanapun idol tahu betapa putus asanya penggemar, terutama para Blink yang sudah menunggu banget comeback dari Blackpink gitu ya kan, dan mereka juga pengen mendapatkan kabar baik. Nah dikarenakan itulah mereka juga mungkin memberikan spoiler kepada penggemar seperti ini akan dirilis di musim panas. Namun di Cinggu, Yoon Ho Jun mengatakan ada banyak situasi yang mempengaruhi jadwal rilis album, termasuk faktor di dalam dan juga di luar agensi. Meskipun dia tidak ngungkapin masalah spesifik ya, faktor dalam itu dapat mencakup comeback artis lain di bawah label yang sama ataupun masalah keuangan. Sementara untuk faktor luar itu dapat mencakup masalah seperti pandemi COVID-19. Karena itulah nih Cinggu, Yoon Ho Jun itu mengatakan bahwa perilisan album dan jadwal lainnya seringkali harus ditunda melewati waktu yang ditentukan pada pertemuan awal tersebut. Karena itulah, agensi nantinya akan merasa menyesal karena mereka itu tidak datang tepat waktu. Tapi itu bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa ya Cinggu. Nah Yoon Sunmi juga selanjutnya menjelaskan bagaimana hal itu membuat spoiler menjadi comeback menjadi masalah. Meskipun awalnya tampak seperti layanan fans, dan juga menjelaskan bahwa spoiler merupakan janji dan salah satu hal yang tidak selalu dapat ditepati. So dari hal ini dapat kita simpulkan kenapa pemberian spoiler itu dilarang banget oleh agensi. Hal ini dikarenakan agensi juga tidak mau memberikan janji kepada para fans. Karena Cinggu biasanya untuk melakukan comeback juga itu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Selalu ada permasalahan, entah itu permasalahan internal dan juga permasalahan eksternal. Jadi inilah yang membuat agensi itu melarang keras para artisnya melakukan yang namanya spoiler. Tapi meskipun udah dilarang, banyak banget dari artis-artis nih, idol K-pop nih yang keceplosan gitu memberikan spoiler. Entah itu keceplosannya disengaja ataupun tidak disengaja. Seperti itu. Jadi sekarang udah paham
Kalau udah paham langsung aja komen di kolom komentar. Nah Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Ini adalah tentang Dispatch. Dispatch itu kayaknya kena mental deh ya pas mereka itu ngikutin pasangan yang satu ini, karena super so sweet guys. Jadi seperti yang kalian tahu ya kan, mungkin ada dari kalian yang belum tahu dan juga belum keluar dari gua kayaknya ya, makanya belum tahu. Nah kemarin ada yang viral. Jadi sebenarnya untuk foto ini dirilisnya lama sih. Dirilisnya itu tahun 2014. Lama banget kan? Jadi ada pasangan idol dan juga seorang aktor kalau nggak salah. Yup, setahu aku emang aktor sih. Nah, idol yang dimasukkan di sini adalah Sooyoung dari SNSD dan untuk pasangannya adalah Jung Kyung Ho. Jadi Cinggu, dalam foto-foto yang dirilis mereka itu kayak terlihat mesra dan juga berbeda dari pasangan yang lain. Kalian tahu nggak? Kalau ada pasangan yang diambil fotonya oleh Dispatch, itu palingan fotonya pas jalan bareng. Gitu doang. Kalau nggak jalan bareng itu mereka pakai masker gitu ya kan. Habis itu mungkin ada juga yang pegangan tangan, dibukain pintu mobil juga. Intinya kayak gitu deh kebanyakan fotonya. Khususnya untuk Sooyoung beda banget. Sooyoung itu sama pacarnya ini bahkan kayak mesra-mesraan gitu guys di depan Dispatch. Mereka itu kayak banget. Nya itu kayak nggak mau pisah gitu loh. Intinya kayak so-sweet banget, ngerti gak sih? Ini kita yang sebagai orang yang melihat bagaimana momen tersebut itu aja udah merasa banget gitu. Kebayang gak sih bagaimana perasaan dari si fotografernya Dispatch? Apakah nggak kena mental gitu ya kan? Ditantangin dong sama mereka, ya nggak sih? Kayak berbeda banget gitu sama yang lain yang kayak tutup-tutup gitu ya kan? Kayak dirahasiain banget. Kalau mereka nggak, mereka langsung tunjukin gitu ya kan seberapa romantisnya mereka. Sumpah sih, savage banget sih momen ini, serius. Dan buat yang belum tahu, couple ini emang udah lama banget guys pacaran. Mereka kalau nggak salah udah 9 atau nggak 10 tahun ya. Ntar kalau aku salah ntar koreksi ya. Aku lupa 9 atau 10 tahun, intinya udah lama banget. Dan mereka ini juga sudah dapetin banyak restu dari orang-orang, terutama para fans itu juga sudah banyak yang mendukung mereka. Karena mereka juga salah satu couple yang sangat bagus banget gitu. Selama ini mereka juga selalu terlihat baik gitu ya kan. Dan mereka juga saling mendukung satu sama lain. Dan intinya mereka ini juga selalu memberikan yang positif lah. Bahkan nih Cinggu, untuk pacarnya Sooyoung ya, yaitu Jung Kyung Ho, dalam salah satu acara dia itu ngungkapin dirinya itu selalu merasa bersalah gitu kepada Sooyoung. Kenapa dia itu merasa bersalah? Pasalnya nih Cinggu, Sooyoung kan merupakan idol yang terkenal ya. Jadi mudah nih bagi media untuk memutarbalikkan kata ataupun hanya fokus pada apapun ia katakan tentang kekasihnya. Makanya itu yang ngebuat dia terus berhati-hati gitu. Dan dia juga terus memberikan dukungan kepada sang pacar yaitu Sooyoung. Dukungan yang diberikan antara lain kayak memberikan food truck gitu ya kan. Pas saat Sooyoung ini syuting drama. Intinya mereka itu kayak romantis banget dan banyak dari orang-orang yang sudah mengharapkan mereka itu segera menikah. Tapi Cinggu, untuk menikah atau apapun yang akan mereka lakukan ke depannya, kita nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu request lah gitu ya kan, ataupun memberikan komentar di postingan Instagram mereka, ayo dong nikah, kapan nikah nih, kapan nikah. Jangan komentar seperti itu ya. Maksudku adalah aku tahu kalian juga pengen melihat mereka menikah, but hidup ini adalah mereka yang jalanin. Jadi mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka. Kapanpun mereka menikah itu adalah keputusan mereka, dan kita juga tidak punya hak sama sekali untuk menuntut mereka untuk segera menikah. Kita bukan orang tua mereka, kita bukan teman mereka, kita hanya fans mereka yang dapat selalu memberikan support kepada mereka. Kita bisa tinggalkan topik yang satu ini. Dan untuk topik yang terakhir, ini adalah tentang netizen yang mengatakan bahwa sebenarnya konsep dari Red Velvet itu katanya tidak cocok di Kwangya, hanya aespa saja yang cocok. Wah, kenapa dapat seperti itu? Nah Cinggu, belum lama ini netizen Korea Selatan membahas tentang konsep salah satu girl group SM. Siapa lagi kalau bukan Red Velvet, yang mana disebut tak cocok dengan konsep yang sedang diusung oleh agensi tersebut, yakni Kwangya. Kwangya sendiri adalah dunia yang pertama kali diperkenalkan oleh SM melalui video musik Black Mamba miliknya aespa, yang mulai digunakan pada beberapa MP lainnya dari artis-artis SM Entertainment. Dalam konser spesial agensi, konsep Kwangya juga ditampilkan dengan skala besar oleh agensi tersebut. Dan melalui forum komunitas Panit, ada seorang netizen menuliskan mengenai konsep Red Velvet yang memiliki lingkup tragic fairy tale alias dongeng yang tragis yang dapat dilihat melalui video musik maupun cover album mereka. Konsep Kwangya itu dianggap terlalu timpang dengan konsep yang disuguhkan oleh Red Velvet, yang mana pernyataan tersebut juga dikomentari oleh netizen lainnya. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini. Satu-satunya grup yang cocok dengan Kwangya adalah aespa. SM berusaha mati-matian untuk memperluas koneksi mereka. Tapi ya setahu aku ya, bukan hanya aespa saja yang cocok. Untuk NCT dikarenakan mereka juga punya hubungan dengan science fiction, NCT juga menurut aku bisa masuk ke Kwangya sih. Habis itu untuk EXO juga, menurut aku konsep mereka kan juga berhubungan dengan planet-planet gitu ya kan. Dan genre untuk EXO kan juga science fiction, jadi menurut aku agak bisa masuk sih. Dan untuk Red Velvet, ya sih kebanyakan genre mereka yang tragic fairy tale sih. Bahkan hanya dengan melihat Queendom, Red Velvet
tidak ada hubungannya dengan Kwangya deh. Mereka bahkan tidak berusaha untuk menyatukan Kwangya dan juga Red Velvet. Hanya ketika Isuma berpikir itu perlu, misalnya konser SM, mereka akan mencoba menjangkau dengan apapun yang dapat mereka cocokkan dengan konsep tersebut. Saya sangat menyukai pandangan dunia Red Velvet, sedangkan Kwangya, biarkan aespa dengan aespa dan Red Velvet dengan Red Velvet. Kenapa mereka mencocokkan dengan Kwangya? Sumanah, lindungi dunia Red Velvet. Bener sih, Red Velvet ini kayak punya dunia sendiri, ngerti nggak? Mereka itu kayak punya dongeng sendiri gitu loh. Dan sejauh ini belum ada koneksi yang jelas sih tentang Red Velvet dan juga aespa. Mungkin koneksi mereka nanti dari ular kali ya. I think so. Konsep vintage itu paling cocok untuk Red Velvet dan untuk future hip hop itu cukup untuk aespa saja. Dan well Cinggu, gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk aku saya pribadi masuk akal juga dengan apa yang dikatakan oleh para netizen Korea tadi. Bener gitu ya kan? Selama ini konsep dari Red Velvet seperti yang kita lihat di video music dan juga cover album mereka, itu kan kebanyakan tentang tragic fairy tale gitu. Ada yang kayak tragis-tragis gitu loh. Dan ini yang ngebuat Red Velvet itu berbeda gitu. Dan untuk aespa itu kan lebih ke zaman sekarang gitu ya kan, ke masa depan banget lah gitu. Ada science fictionnya juga kental banget kan gitu. Nah kalau seandainya Red Velvet sama aespa punya koneksi, mungkin koneksi mereka itu dari Black Mamba. Kan Black Mamba juga kayak dari dunia fairy tale juga bisa kayak gitu ya kan. Dan menurut aku bisa aja sih koneksinya dari sana. Nah kalau kalian sendiri gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke Cinggu, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.